Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sumana khususan lil Imam al-Alim al-Alama Asy-Syaikh Syarifuddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima wa bi ulumi ma fid dharaini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian, teman-teman, sahabat dimanapun berada yang saya cintai, melanjutkan belajar bersama kita yang kemarin, yaitu belajar dari kitab Arba'in Nawawi yang terdiri dari 40 hadis. Kemarin kita telah membahas hadis yang pertama, yaitu matannya, dan dilanjutkan dengan syarahnya. Kemudian kali ini yang akan kita pelajari yaitu adalah kelanjutan dari syarah kemarin. Jadi tetap syarah dari matan hadis yang awal, hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat ila akhirih. Bahwa kemarin sudah kita pelajari tentang bagian dari amal yang disertai niat itu ada 3. Kemudian yang ketiga itu dijelaskan di sini, dijelaskan lagi. Seperti biasa saya akan mengaji dengan bahasa Jawa yang pertama, kemudian dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadi utawi iki kesales iku ibadatul akhyari, ibadai pira-pira wong kang iku ibadatul akhyari, ibadai pira-pira wong pilihan, wong bagus. Wa ilahilan maring hadi ibadah asyara awai saro sapa Rasulullah utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Lama qolat ing dalem ari kalane ngendika lahu maring jeung Nabi sapa Aisyah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hina koma ing dalem nalikane jumeneng sop minal laili. Hina koma ing dalem nalikane jumeneng sapa jeung Nabi minal laili saking salat lail. Hatta tau romat sehingga abuh apa kodamau delamaan loro nenjeng Nabi. Oleh ngendika Aisyah, ya Rasulullah, he utusane Gusti Allah, tatakallafa merti-merti panjenengan hadza ing iki koma minal lail wa qad ghafarallahu lan teman-teman wa qad ghafarallahu halit temen-temen wis ngapura sapa Allah Gusti Allah laka maring panjenengan. Ma ing dosa takut dama kang wis dingin apa ma mindam bika saking dosa panjenengan. Wa malan ing dosa ta'akhara kang wis akhir apa ma. Kala jawab sapa jeneng Nabi, afala akuna abdan syakura. Afala akuna ana toh ora ana ingsun iku abedan kawula syakura kang akeh syukure. Fa ing kila mongko lamun den ucapake apa hal afdhalu ibadah, hal afdhalul ibadah utawi ana toh utawi kang luweh utamane ibadah iku ma'al khaufi sertane wedi ing Gusti Allah, Umar rojai utawa sertane ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah. Kila mongko den ucapaken. Kala wis ngendika sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullahu taala, al ibadatu utawi ibadah
marroja sertane ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah iku afdhalu luweh utama li anar roja krana tusune ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah iku yurasu nekake apa roja nekake al mahabbata ing sifat demen wal khaufu lan anapun lan utawi wedi maksudipun ibadah dengan niat takut wal khaufu utawi wedi iku yurasu nekake apa khauf al qanuta ing rasa pegot wadil aksami utawi iki panduman kang kaping wadil aksami utawi iki panduman al asalasati kang kaping 3 iku fil mukhlisina pira-pira wong kang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat, teman-teman yang mendengarkan, yang ikut ngaji bersama, yang ikut belajar bersama saat ini. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan saat ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga mungkin apabila ada salah karena kita memang niat belajar, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, syarah kali ini membahas atau melanjutkan keterangan yang kemarin. Bahwa kemarin sudah kita pelajari bahwa amal perbuatan yang disertai niat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ibadatul abid, dikategorikan sebagai ibadahnya seorang hamba, yang termasuk kategori itu yang bagaimana, yaitu mereka yang beribadah atau mengamal atau beramal dengan niat karena takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ibadatut tijar, golongan ibadahnya seorang pedagang. Ini yang bagaimana, yaitu adalah ketika seorang hamba beramal yang disertai niat karena ingin surga dan pahala. Kemudian yang ketiga adalah ibadatul akhyar, ibadahnya hamba-hamba pilihan atau orang-orang pilihan. Ini ibadah yang bagaimana, yaitu adalah ibadah yang atau amal yang dilakukan karena rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sadar diri sebagai makhluk, maka dia ingin mendatangi haknya atau kewajibannya sebagai seorang makhluk, sebagai hamba kepada Robnya. Kemudian ibadahnya seseorang yang merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segalanya kepadanya, sehingga dia untuk mengungkapkan rasa syukurnya itu beribadah betul-betul karena lillah, bukan karena apapun, bukan karena takut disiksa ataupun karena ingin surga, tapi betul-betul lillah karena dia mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Wali badatu wa ilai asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kelanjutannya. Jadi dari ibadah atau bagian yang ketiga dari macam-macam amal perbuatan yang disertai niat, untuk bagian yang ketiga yang beribadah beramal karena rasa malu, itu Rasulullah memberikan isyarah pada bagian itu. Wa ilaya asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW memberikan isyarat. Lama qalat lahu Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada beliau, pada Kanjeng Nabi, pada Rasulullah SAW. Bagaimana pertanyaannya? Hina qoma minal lail hatta tauramat qadamahu. Jadi Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah atau Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan atau mendirikan qomul lail atau mendirikan sholat lail, di mana saat itu, saat iqamatul lail tersebut, saat qomatul lail tersebut, saat mendirikan sholat malam tersebut, telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai bengkak. Karena kejadian itu, Sayyidah Aisyah qalat, berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tatakallafa hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa kamu melakukan ini? Wes gitu aja. Yang enak seperti itu. Kenapa panjenengan melakukan ini? Maksudnya melakukan sholat lail sampai telapak kakinya bengkak tadi. Padahal waqad ghafarallahu, padahal Allah telah mengampuni semua dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan dosa-dosa yang akan engkau lakukan. Kenapa engkau sampai seperti ini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala afala akuna abdan syakura. Jadi jawaban Rasulullah, afala akuna abdan syakura, apakah saya ini termasuk hamba-hamba yang bersyukur? Apakah saya ini bukan termasuk hamba-hamba yang bersyukur? Jadi sekali lagi Rasulullah melakukan itu bukan karena takut dengan Allah, bukan karena mengharap surga, tapi karena syukri, karena dia betul-betul seorang hamba yang bersyukur pada Rabb-Nya dan mengungkapkan rasa syukurnya itu dengan sholatul lail, dengan qomatul lail, dengan mendirikan sholat malam sehingga sampai telapak kakinya bengkak. Maka bagaimana dengan kita? Kita cuma bisa berharap semoga kita termasuk golongan orang-orang yang terpilih, termasuk golongan orang-orang yang setidaknya bisa mengikuti jejak-jejak beliau, para alim ulama yang betul-betul dicintai Allah, yang menjalankan perintah Allah. Minimal kita menjalankan perintah Allah yang kita mampu atau semampu kita. Minimal lagi kita tidak berbuat maksiat. Semampu kita. Beribadah semampu kita, berdakwah semampu kita, sebisa kita, dimanapun, kapanpun kita berada. Sekali lagi semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan atau hidup kita semoga senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dijadikan golongan orang-orang yang selamat, golongan orang-orang yang sukses di dunia ataupun di akhirat. Selanjutnya, fa'ingkila hal adzalul ibadah mal khauf ma'au marroja. Maka ketika ada pertanyaan, al afdalul ibadah ma'al khauf au marroja, lebih afdal mana ibadah karena rasa takut
atau ibadah karena ingin mengharapkan sesuatu. Jadi jika ada pertanyaan seperti itu, qila qala al-Ghazali, Imam Ghazali menjawab rahimahullah taala, al ibadatu ma'ar roja afdalu li anna roja yurasul mahabbah, bahwa ibadah yang disertai dengan roja atau berharap kepada rahmat Gusti Allah, berharap surganya Allah, itu lebih afdal, lebih baik daripada khauf. Kenapa? Karena li'anar roja yurasul mahabbah, karena berharap atau roja itu mendekatkan atau mendatangkan seseorang, mendatangkan hamba terhadap mahabbah, cinta. Jadi dengan berharap itu bisa mendatangkan terhadap rasa cinta kepada Robnya. Wal khaufu yurasul qunut, sedangkan beribadah atau beramal yang disertai atau diniati dengan rasa takut itu akan mendatangkan putus asa. Maka yang roja itu ini lebih afdal. Semuanya sama-sama baiknya, cuma ada yang lebih afdal. Wahadil aksam salah satu fil mukhlisin. Dan adapun bagian yang ketiga ini, yaitu adalah ibadahnya orang yang karena malu, orang yang karena syukur pada Allah. Ini adalah ibadahnya atau bagian amal perbuatan atau niat dalam amal, sebuah amal perbuatan, kategori bagian orang-orang yang ikhlas. Jadi bagiannya orang-orang sing ikhlas, orang-orang yang ikhlas, betul-betul ikhlas lillah, ini masuk di golongan ini. Dan ikhlas itu sekali lagi tempatnya bukan di lisan, tapi ikhlas itu termasuk sesuatu yang ada di dalam hati atau qalbu, hati kita. Ikhlas tidaknya seseorang itu tidak dilihat dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia bawa, apa yang dia pakai, tapi sekali lagi kembali pada nafsi tadah, batinnya, pada hatinya masing-masing. Jadi yang bisa tahu dia itu ikhlas atau tidak adalah diri dia sendiri dan Robnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari itu mari kita bersama-sama berdoa, semoga sekali lagi semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, bisa ikhlas menjalani segala sesuatu yang telah ditakdirkan, yang telah terjadi pada diri kita. Karena sekali lagi hidup ini cuma berputar dan berputar. Semoga kita bisa atau mampu melewati ujian-ujian yang telah diberikan kepada kita. Karena memang cuma ujian, ketika kita mampu insya Allah kita akan bisa sukses baik di dunia ataupun di akhirat. Mungkin untuk malam hari ini kita sudahi sekian ngaji bersama kita. Semoga menjadi amalan yang barokah, manfaat, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga kita selalu mendapat hidayah dan inayahnya, sehingga kita senantiasa bisa berada di jalan yang benar, bisa selalu beribadah, bisa selalu berdakwah di jalan yang benar. Dari saya wal akhir, apabila ada kurang lebihnya, apabila ada salah-salahnya, mohon diingatkan melalui jalan apapun, mungkin bisa melalui medsos yang mendengarkan, khususnya yang bagi kawan-kawanku sekalian yang berada di jauh sana, silahkan di komen ataupun
dikasih masukan buat saya agar ngaji bersama kita ini bisa saling koreksi, karena saya juga manusia. Jadi ini sangat mungkin sekali apabila ada kesalahan dan kekhilafan dari saya. Sekali lagi awal akhir mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.